Oke, baru saja selesai pertandingan antara Malut United melawan Persib Bandung. Pertandingan ini adalah pertandingan terakhir di minggu ke-13 dari BRI Super League. Jadi setelah pertandingan ini, klasemen sementara BRI Super League, semua klub sama jumlah pertandingannya, yaitu sebanyak 13. Nah, di pertandingan ini ternyata Malut United lah yang berhasil menang dengan skor 2-0. Seperti apa detail dari permainan tadi, kita bahas di video ini bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Di babak pertama, Malut United sangat superior kalau menurut gue. Persib tidak dibiarkan sama sekali untuk melakukan penyerangan. Walaupun dia bisa menyerang sebanyak 2 atau 3 kali serangan lah. Bahkan mungkin Persib juga dapat sebenarnya satu peluang emas, di mana kesalahan dari backnya Malut United yang tidak bisa mengkontrol bola membuat Andrew Yung mendapatkan one on one dengan kiper, tapi sangat disayangkan tidak mampu memanfaatkan itu menjadi sebuah gol. Tendangan yang dilakukan sangat pelan dan juga itu mengarah ke arah kiper. Bahkan kalau menurut gua, kalau dia pressing ke kiri aja mungkin itu bisa menjadi sebuah gol. Sangat disayangkan. Padahal kondisinya saat itu masih 0-0 dan waktu itu kalau nggak salah Persib berhasil menepis penalti, nangkep penaltinya David da Silva yang dimana sudah sangat terbaca lah kalau menurut gue sama Teja Paku Alam, karena mungkin mereka juga sudah sering dulu waktu masih sama-sama di Persib mungkin mengambil tendangan penalti dengan nahan. Akhirnya Teja Paku Alam berhasil membaca, tapi sangat disayangkan itu tidak berhasil dimanfaatkan dan akhirnya malah Malut United lah yang unggul melalui serangan mereka yang menurut gue sangat luar biasa, menggempur dari kanan maupun dari kiri. Dan di babak pertama ini sangat dominan sekali Malut United. Gol pertama tercipta melalui sundulan kepalanya Igor yang menurut gua tidak terjaga. Memang terlihat bahwa di situ ada 2 pemain yang sudah offside, tapi Igor berlari dari belakang, menyundul dan tidak terjangkau oleh Teja Paku Alam. Dan gol kedua bisa dibilang adalah kesalahan dari Teja Paku Alam yang tidak memberikan umpan yang sempurna kepada Eliano ketika melakukan back pass. Dan itu akhirnya direbut oleh pemain Malut dan akhirnya Ciro dengan kecepatan dia yang sangat tinggi berhasil masuk ke tengah dan memberikan sontekan ke arah kanan gawang, membuat Malut United unggul 2-0. Di babak pertama memang sangat dominan sekali Malut United. Dan itu membuat Persib Bandung cukup kewalahan dan cukup, kalau melihatnya cukup frustasi lah para pemain Persib itu. Banyak melakukan kesalahan-kesalahan akhirnya mendapatkan kartu kuning. Kayak contohnya Mark Klok yang akhirnya mendapatkan kartu kuning karena menekel Yance Sayuri. Ya, emosi mulai kepancing dan akhirnya di babak kedua pun Mark Klok pun harusnya diganti oleh Bojan Hoda karena menjadi salah satu faktor yang menurut gua kurang kuat di lini tengah Persib Bandung. Nah, di babak kedua perubahan memang terjadi di Persib Bandung. Malut United nggak ada perubahan, jadi Persib Bandung memasukkan 2 pemain, yaitu Barba sama William Barros. Nah, memang di babak pertama terlihat sekali bahwa ketika Persib coba melakukan build up, mereka tidak ada opsi untuk memberikan bola ke sayap. Menurut gua di babak pertama sayapnya Persib itu mati. Nah, tapi di babak kedua sepertinya Bojan Hodak melakukan perubahan. Dan itu cukup membawa perubahan yang signifikan terhadap serangan dari Persib Bandung. Sayap-sayapnya Persib mulai hidup, opsi untuk memberikan passing ke sayap itu sudah mulai terlihat, tapi memang sayangnya Persib belum bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah gol. Peluang-peluang yang mereka dapatkan masih bisa dimentahkan oleh lini pertahanan dari Malut United yang menurut gua cukup solid. Walaupun memang ada beberapa momen sebenarnya Persib berhasil mendapatkan peluang emas, tapi justru mereka juga harus hati-hati sama serangan baliknya Malut United yang menurut gua dari dulu memang di babak pertama pun juga serangan balik United mempunyai kecepatan. Dan hampir beberapa kali juga beberapa momen Malut United menambah keunggulan mereka menjadi 3-0. Bahkan di situ juga ada momen yang menurut gua seharusnya VAR melakukan intervensi, tapi entah kenapa tidak ada intervensi sama sekali.
yang harusnya ada handsball di sana ketika Thailand melakukan tendangan, ya gue nggak tahu seperti apa. Tapi memang ini sepertinya tidak merubah alur pertandingan ya, karena kemenangan sudah ada di tangan Malut United. Jadi memang nggak tahu kenapa nggak ada intervensi dari VAR sama sekali ketika momen itu. Tapi yang jelas di pertandingan ini Malut United menang dari Persib Bandung dengan skor 2-0. Nah, kemenangan ini membuat Malut United berhasil masuk ke 4 besar klasemen sementara. Jadi saat ini posisi pertama di klasemen sementara ada Borneo FC, di posisi 2 ada Persija Jakarta, dan di posisi ketiga yaitu Persib Bandung. Jadi kalau Persib Bandung tadi berhasil menang, dia berhasil menyalip Persija Jakarta. Tapi dengan kekalahan ini sepertinya Persib Bandung tetap di posisi ketiga dan Malut United menyalip posisi dari PSIM Yogyakarta masuk ke posisi 4, di mana saat ini PSIM Yogyakarta berada di posisi kelima. Menarik memang kompetisi dari BRI Super League dengan mulai tidak berbeda jauhnya peringkat pertama dengan peringkat 2, jadi selisihnya 4 poin. 33 itu Borneo FC dan Persija Jakarta di 29. Dan Persib Bandung 28 ya kalau nggak salah, Persib Bandung 28. Jadi memang nggak beda jauh lah antara peringkat 1, peringkat 2, peringkat ketiga dan peringkat keempat. Jadi masih ada peluang untuk meraih juara karena pertandingan masih panjang, liga masih panjang. Ya memang yang tadi gue bilang ketika gue live di TikTok pun, bahwa salah satu challenge terbesar dari Persib itu adalah saat ini dia bermain di 2 kompetisi. Dan menurut gue baru kali ini kalau nggak salah yang dimana ketika ada tim dari Indonesia bermain di 2 kompetisi, performanya cukup bagus di 2 kompetisi itu, baik di Asia maupun di lokal. Dan itu cukup prestasi yang baik menurut gue bagi Persib Bandung. Mereka berhasil melakukan rotasi pemain dan kedalaman squad mereka pun terjaga antara pemain utama dan juga pemain inti. Jadi rotasi yang dilakukan Bojan Hodak itu dinamis lah menurut gue, dan itu sangat efektif dan itu membuat prestasinya Persib bagus di 2 kompetisi ini. Ya peringkat 3 bukan hal yang jelek sih kalau menurut gue, walaupun mereka kalah sama Malut United. Oke, kita berharap bahwa Persib Bandung di kompetisi Asia masih bisa terus melaju sampai ke 8 besar, karena itu berpengaruh terhadap peringkat dari Liga Indonesia yang mudah-mudahan bisa terus sampai final lah bila perlu, atau bila perlu bisa menjuarai. Tapi kita lihat seperti apa perkembangannya. Ya mudah-mudahan Persib bisa membawa nama baik Indonesia di kancah Asia. Tapi di pertandingan kali ini ya harus bisa menerima kekalahan bahwa mereka kalah dari Malut United. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya yang membahas masalah BRI Super League tentunya, karena itu adalah bagian komitmen gue kepada sepak bola Indonesia. Maju sepak bola Indonesia.